Start. Oke, eee, oke Para Kun, silakan dimulai dengan apa masalahnya? Nggak streaming nih Bang. Oh belum streaming ya? Sorry lupa. Nah, Oke. mungkin Di daripada karena aku cuman fokus ke baju ya, jadi ya kalau masalah ya itu sih tetap sama-sama aja sih. Tapi kali ini aku fokusnya ke baju aja. Kalau badan, kaki, muka itu kan kemarin yang aku bilangin tuh masih agak kurang di itu ya, kurang ditekenin di minggu ini. mhm. Karena aku fokus ke satu hal aja. Aku tipe orangnya tuh kalau ada masalah fokus ke satu hal aja gitu. Itu disediain papan tulis, Bang. Ya, gitu. Masalah Wah, fokus, oke. Kak, jadi oh Eee, apa? Aku soalnya kalau multitasking kemana-mana ntar. oke, Jadi masalahku cuman di itu aja, minta koreksi di baju mungkin ada yang aneh mungkin. multitasking. Aku juga Mmm. cara belajarku tuh biasanya nge-copy doang sih, nge-copy habis itu dipahamin. Oh berarti ada referensinya nih? Ada Ada? entar. Boleh boleh send deh. Atau ada di sini? Nggak ada? Enggak ada. Aku lupa masukin ke situnya. Heeh, biar gua Kok nggak ngarang. ini cuma Heeh. referensi bajunya doang. Referensinya pun ini stylishnya. Heeh, Soalnya kalau seumpamanya pakai itu ya yang nyata gitu, yang open chat ya, ya Bang? heeh. Di open chat tuh. Wah, pencetnya ada ada Doni CEO, gitu. ada CEO kerekam. Iya, oh, Waduh. tampan sekali gitu. Kalau apa referensi karakternya dikirim juga nggak? Iya boleh boleh. Buat jadi ini bahan gue. Jadi mengurangi ini feedback dari personal test doang gitu. Hmm. Kok kok itu sih? Kok linknya kesalin sih? Apa kok jadi berat ya gue untuk meminimize tuh ngeletik ngetas pom tuh. Gede soalnya kalau map apa jangan kegedean deh. Itu aku Nah, cuman masalahnya pakai dua sih, dua itu. enggak, masalahnya kalau udah nyentuh warna keberatan dah ininya. Jadi ininya. Oh ini karakternya. Oh, bagus kan ini. Udah dua itu doang referensiku. Hmm. Aku mau itu apa, mau nyari yang apa ya, in depth gitu. Takut Hmm. nggak ada waktu. Hmm. Soalnya biasaan aku gambarnya slow soalnya. Oke. Ya berarti ini fokus ke baju. Tapi apa nggak masalah kalau gue komentar overall? Apa maunya bajunya? Silakan aja, Oke. silakan aja. Terus kalau ada masalah fokus ke satu aja. Oke, ini bagus sebenarnya. Fokus ke satu aja. Karena multitasking susah, ya memang susah sih multitasking. Sebaiknya emang one at a time aja sih. Bagus kok approach kayak gini. Sama koreksi baju. Oke. Udah gue Aku komen. kemarin niatnya pengen Hmm? ke itu kan, ke baju sama muka kan, tapi kayaknya Hmm? aduh kalau fokus kedua nih sama-sama susah aku kan. Hmm? Maksudnya belum ada yang paham banget gitu atau terlalu Hmm? paham. Jadinya Hmm? ya kayak gitu. Jadi fokus ke baju aja dulu biar Hmm? akunya nggak overload juga. Hmm? Lain Oke. sama. Sebenarnya approach lu kayak gini udah bener sih ya. Gua pun akan pakai apa approach yang sama juga. Apalagi ini samanya lu persis ya. Beneran angle-nya sama, objeknya sama gitu. Diikutin aja dan it's Iya. really fine ya. Bahkan kalau buat kerjaan sampai certain tertentu lu tracing juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Ya, asal tracingnya yang cerdas ya gitu. Apa jangan tetap tetap habis di tracing dilebur lagi gitu. Tapi itu konteksnya buat kerjaan ya, bukan buat improve gitu. Dan kalau buat kerjaan juga ya bukan kerja komersial juga ya, apa komis personal gitu. Masih aman sih itu. Di tracing aja kalau buat efisien. Tapi kalau buat belajar ya jangan. Nah, plus kayak gini juga bagus, bagus banget. Tinggal diikutin aja. Tapi ngikutin aja tuh masih tugas yang susah gak, Pak? Buat lo? Menurutku makan waktu aja sih, karena Makan waktu aja. apa ke Hmm. detail iya angle gitu Hmm. itu. Jadi kalau kayaknya dikasih waktu seminggu suruh studi lipatan Hmm. baju kayaknya kurang gitu. Hmm.
Oke. Karena aku itu ya Bang, selain apa ya, selain tracing gini aku juga nganalisis pakai caraku sendiri gitu. Kayak buat Hmm. bahasaku sendiri, oh ini lipatan S, oh ini lipatan X gitu. Kayak gitu maksudnya dalam kepalaku. Iya. Jadi karena itu studiku biasanya agak-agak lama gitu, kayak makan seminggu 2 minggu biasanya. Hmm. Nyontek dong. Ini download dulu. Boleh, boleh. Boleh, aku Kayak tidak bisa, masalah. kayak bisa guanya aja. Aku nggak pelit ya, aku nggak pelit ya. Download dulu. Aku mau nyontek Bang juga boleh. Nyontek bang. Cek Bang. Minggu depan terakhir Oke. berarti. Iya, sebelum Oh break. iya. Ya. Kita break 5 minggu. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau soal untuk bikin ini lebih bagus sih sebenarnya gue komentar overallnya dulu ya. Nah, ini kan secara overall ambient lu tuh semuanya dead semua kan, apa? Low saturation Iya. semua tuh kan. Gitu tuh. Jadi walaupun ini secara eksekusi rendernya udah bagus, tapi secara ilustrasi keseluruhan dia masih bisa di-push lagi nah. Ini kan kalau apa? Gua tuh bagi saturation kan kalau segitiga gini motongnya gini kan. Bukan begini, tapi begini motongnya. Nah, ini familinya saturation apa? Desaturate, familinya mid, familinya high saturated gitu. Nah, ini sebaiknya tuh main sebenarnya di dua zona ini aja sih. Karena zona yang high saturation tuh zona sakit mata kalau kebanyakan gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya paint overnya tuh lebih kayak ini emang aslinya tuh udah abu-abu atau lu abu-abu ini nih? Abu-abu dari Pinterest-nya. Aslinya emang udah abu-abu ya? Ini Iya. ya, Jadi kalau lu bisa main lighting skenario-nya lebih lebih apa? Lebih banyak lagi gitu. Nah, di bagian sini lu tambahin warna-warna ambient gitu kan. iya dari background-nya Warna-warna itu. dari backgroundnya apa? Warna-warna V-Light gue sebutnya tuh. Warna-warna bounce like dari itu, dari Iya, sekitar. iya, was like. Jadi dia Aku nggak family ininya tuh satu aja. iya Bang, itu Bang, apa, waktunya Ah, itunya, akunya ya. iya, tapi referensi lu juga nggak ngasih Iya, jawaban nggak itu ngasih. kan, gitu. Itu tuh. Jadi render bagus tuh satu hal gitu. Itu kan yang kebanyakan jebakannya apa? Yang baru mulai gambar tuh biasanya jebakannya gitu kan. Pikir tuh render yang bikin bagus, padahal lu rencanain semuanya dengan baik itu yang justru lebih helpful gitu dibanding cuma ngejar rendernya aja gitu direncanakan. Nah ini kan lu tuh kayak kayak dari statement lu yang di awal tuh lu tuh kayak beneran udah 100% untuk folding aja kan gitu. Jadi Iya sih. yang lain tuh kayak udah ini bukan prioritas gue sampai kayaknya terkesannya ya gue jadi berasumsi beneran diabaikan aja gitu. Kayak gue nggak sedang belajar ini gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau fokus ke ini cuma jadi ini hasil ilustrasinya jadi banyak yang bisa diimprove gitu. Gitu. Nah, ini kan gue cari warna. Kalau Gimana gimana? ini workflow-ku aja ya, biasanya Mhm, aku ilustrasi. Yang Emilia juga gitu kok, aku kayak fokus ke form-nya dulu, maksudnya mhm, shadow form, ambient occlusion segala macam. Nah, habis itu aku baru nambah ambient light sama itu. Nah, di mhm. sini belum sempet aja aku mau nambah-nambah kayak gitu. Oh, emang rencananya nanti mau ditambahin ya? Iya, tapi kayak aduh udah Oke, habis oke. waktunya gitu. Iya nggak apa. Kayak kalau seumpamanya aku kerjain sehari nggak selesai gitu, Bang. Udah, udah. Jadi Jadi paling nanti, jadi jadinya ah, itu, ah. jadinya nggak aku ituin aja sekalian, nggak aku Ya, tambahin aja daripada setengah-setengah gitu. ini PR paling nanti dilanjut aja. Ini dilanjut setelah ini, setelah dari apa fantasi fiktifnya itu Ini yang lo aku rasa rambutnya pun belum benerin ini. hmm, tambah-tambahin gini nih apa prinsip like gitu Iya, kan. aku juga di rok-nya itu Hmm, mau aku tambahin itu bounce select dikit-dikit atau enggak itu, hmm, kan cahayanya dari depan tuh kan. hmm, hmm. Sama aku mungkin nambah detail di itu di atas meja aku tambahin penghapus atau alat tulis gitu nanti. Hmm, bisa bisa buat Soalnya kok storytellingnya lah ya kelihatan oh gitu.
Iya. Heeh. Ini kayak di kelas gitu nunggu murid buat maju jawab. Tapi Heeh. karena kayak aku agak itu ya, agak fokus ke bajunya ya. Jadi kok tiba-tiba kok udah hari Jumat aku ngerender baju gitu. Iya, lu kelamaan di render deh. Iya. Ya, tapi Ini ya emang aku enjoy banget ngerender ya. Maksudnya iya enjoy iya tuh iya. kadang lupa waktu. Mhm. Nah, ini lu bisa mainin highlight di sini untuk jadi dia ada distribusi. Tapi ini nitpick ya sebutannya ya. Jadi gue masukin selera pribadi gue gitu. Jadi lu nggak harus ikutin kok. Karena sebenarnya eksekusi nyontoh ini mah udah bisa lah ya. Ya. Tapi ngebawa ini jadi ilustrasi yang penuh ya memang Belum. belum gitu. Ini Ini kan aku hmm, ini ya. Aku biasanya nyontoh tuh cuman diambil kayak apa ya, yang aku suka aja gitu. mm-mm, Kayak seumpamanya kan aku itu ya berasal dari desain monster gitu kan. mm-mm, Kalau ada yang aku suka dari seumpamanya kura-kura nih, oh bentuk kepalanya unik nih, jadi kepalanya doang aku ambil. mm-mm, Jadi gara-gara kebiasaan nyampur gitu, jadinya kayak apa ya, cuman udah shape-nya digituin aja, habis itu aku mm-mm, campur doang gitu. Nggak mikirin kayak gimana cara nyambunginnya kadang. mm-mm, Cara nyambunginnya aku itu pas udah akhir biasanya. mm-mm. Nah, ini gue nambahin selera pribadi gue ya. Ini kan referensi Nggak nggak gitu apa-apa, kan, gitu. iya nggak apa-apa. Nah, nitpicking gitu sebetulnya. Itu. Jadi supaya dia create kontras di gitu. Tapi sebenarnya digelapin juga kalau ikut Bagus referensi juga. digelapin juga nggak apa-apa sih. Digelapin. Digelapin ini juga. Ini Ya, aku gitu juga bisa. value-nya nggak kayak di Bisa. gambar karena menurutku ini apa, agak blown out juga ini Mm-mm. pencahayaannya. Mm. Nah, ini bagus kok kepisah ini. Nah, terus untuk bikin si apa karakternya dia bisa lebih stand out di backgroundnya gue bisa akalin kayak gini. Itu background kayaknya ada beberapa layer itu. Background. Ah, bagus deh. Itu gambarmu Oh nih itu belum 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 selesai. dieksekusi. Iya. Nah di belakang sini gue kepikiran untuk gue kan suka fog-fogan gitu. Jadi biasa kalau nggak ngefix gambar yang udah bisa gambar gitu ya, ngefixnya tuh biasa cuma mainin kontras-kontras gini doang sih. Tapi jauh Buat sih kontrak biasanya ya, ya. gitu. Walau gua nggak ubah apa-apa sebenarnya, gitu kan. Buat mainin ininya doang. Like jadi Hmm. kayak pakai itu ya konsep like on dark, dark on light. Ah, jadi dia siluetnya stand out gitu. Nah ini kalau mau di make sense bisa sumber cahaya itu datang dari jendela di sebelahnya gitu kan. Gitu. Jadi Iya ininya kayak kuning gitu. terus Jadi kalau gitu alasannya itu sih bisa hmm, nambah rim light ntar. bisa jadi kayak gini. Tapi kan jendelanya ada di luar kanvas kan. Gitu. Iya. Cuma ini ngasih sign saja bahwa ini gitu. Ya makanya gambar sebenarnya dunia kreatif sih. Feedback juga bukan mutlak gitu. Yang mungkin yang bahkan teknik pun juga nggak mutlak gitu. Selama bagus mah, ya bagus aja udah gitu. Ini gue mau masking aja supaya bisa di recover. Hmm. Terus di belakang mejanya gue mau tambahin ininya digelap-gelapin. Jadi bisa create kontras more. Hmm. Jadi gue nggak tahu sih, lu udah bisa lihat sudut pandang ini belum? Gambar itu kan sebenarnya kita lihat shape aja, gitu. Iya, itu Makanya Bang, uh, aku juga mau nambahin gelap tapi kayak uh, apa ya? Masih lagi-lagi itu waktu kan. ya. Hmm. Iya, waktunya. Jadi mau Gitu. ngerender itu belum sempat. Juga Hmm. aku jarang gambar background kan. Hmm. Jadinya kayak masih agak meraba-raba gitu ke background. Hmm. Nah, untuk si karakternya, apa, Ini bisa dikasih gradasi kan. ya, jadi makin dia ke bawah dia makin Gelap.
Jadi dia kayak ada apa hierarkinya gitu lah. Gitu. Nah ini bisa. Nah, ini kan nggak ada nih referensinya. Tapi ini kan gambar lu. Jadi sisanya selama lu anggap itu bagus, ya langgar aja gitu. Mungkin Jadi agak itu, itu agak starting terlalu point. fokus ke form aku sih. Hmm. Oke. Makanya kan latihan tidak nge-zoom tuh untuk ini kan. Impresinya lu mau ngasih apa di sini. Betul. Karena Iya sih, pentingnya di aku situ. ini jujur semenjak mulai ke apa ya, pen display gitu, Hmm. udah kalau no zoom udah natural. Soalnya kalau nge-zoom ketutupan tangan kadang. Display lu berapa inch? Dan display lu berapa inch? 16, 16 sih. Tapi Oh tanganku 16 juga lumayan cukup gede. kan. 16 kan cukup kan. Aku kan awalnya itu kan apa, mau nanya-nanya yang 13 itu segimana sih ukurannya gitu. Ternyata seperempat itu kan layar yang 24 inch kan. Hmm. 13 tuh. Hmm. Oh, kayaknya tanganku agak gede sih. Jadi aku itu Jadi budgetnya tapi lu kena berapa sih? 16 sih? 16 tuh 6 juta. Oh 6 juta. Tabunganku Oh. 2 tahun itu. Hmm. Nah, ya apa tools tuh Kayaknya juga aku jadi bottleneck sih sebenarnya. ya, No zoom, no zoom. Tapi gambarnya di HP atau enggak di laptop 14 inch. Susah juga sebenarnya gitu. menurutku Nah, apa? paling enak itu sih jarak tengahnya tuh beli tablet sama stylus Mm-mm. sih. Kalau emang Mm. pengen digital gitu, jangan di HP deh kalau mau Mm-mm. serius. Iya, makanya batal apa? eh, Kalau adanya itu ya udah ya, apa boleh buat gitu. Tapi perlahan-lahan tools Kalau itu ada duit jadi ya tablet. bottleneck. Karena no zoom tuh gue juga baru ngerti pas nyentuh 27 ini ya. Maksudnya tuh ini gitu. Gitu. Nggak usah itu ya, nggak usah berulang kali benerin itu ya Bang. Iya, Apa, kayak benerin proporsi ya. kayaknya gue udah zoom out tapi gue masih lega gitu kan. Apa? Zoom in malah kelegaan gitu rasanya. Ya, jadi tools dulu itu juga ini. Cuma kalau adanya sekarang HP atau 14 inch laptop ya, ya udah pakai itu aja dulu, nggak usah dikeluhkan juga. Gitu. Nanti udah gambarnya jadi duit, nabung, upgrade deh. Gitu. Ini kulit kulit lo madi ya, tau lah ya. Tuh, Kalau sangat. bawah tuh stocking sih sebenarnya sih. Tapi gue ngerasanya lebih ke kulit Iya, ini. iya lebih kurang gelap itu sebenarnya. Aku masih Kurang mau koreksi warna. kurang kayak stocking Itu ini. stockingnya baru Ya, render kemarin itu Bang. gitu. Ya itu bisa diperhatikan lagi. Aku gelapin sih, pengen ku gelapin itu Bang. Tapi karena ya udah dikumpulin aja gitu. Hmm. Nah, apa before Kalau after apa ya? ya, kalau ngejar perfeksionis kan agak itu ya, Enggak usah seksualis jangan. kan Hmm, belajar ya. juga. Cuma ngegrading-grading doang ya. Iya, maksudnya kan ini kan Kayak gitu. ngerender kan istilahnya kan, nambah Iya. renderan doang. Nah, tapi workflow yang gua suggest ya, ya sebenarnya sebelum lu render kan udah login ya, udah lu spend berjam-jam, udah ini gitu kan. Nah, nanti lu nggak suka, lu ulangi lagi kan sakit hati ya gitu kan. Eh, Make sure lu kerjain semua dulu impresinya tuh dapet target yang lo mau. Ah, gue suka nih. Baru nanti ketika udah login, gue suka ini, udah 10 jam ke depan, gue akan render gitu. Nah, kayak gitu sih, suggest Planning sih ya. urutan yang gue ini. Jadi lu suka impresinya dulu, semua moodnya, warnanya, proporsinya, drawingnya, itu semua selesai dulu, baru apa eh, fokus ke render. Karena dari pengalaman gue sendiri dan teman-teman ya itu akan sangat tidak efisien kalau lu udah dijadi tapi lu ulangi lagi gitu. Kayak gitu tuh. Itu tidak efisien secara tenaga, waktu dan mental ya. Capek sendiri. Gitu. Nah, ini kan semuanya muted tuh lebih karena belum diapa-apain aja kan gitu.
bukan Udah gara-gara belum ini apa. kayak gitu tuh. Nah, udah. Rencananya aku, aduh kayaknya ini apa ngerender baju 3 harian, ternyata kayak suka banget Iya, gitu. suka banget. Ya bagus lah lo nemu senengnya tuh ngerender tuh. Enggak, Emang iya, itu enjoy sih. Enjoy sih, tapi gua hmm. gara-gara enjoy udah hari Kamis Nah, aja. iya kayak gitu tuh. Jadi lupa sama yang jauh lebih penting dulu yaitu Iya, mood overall-nya iya, gitu. overall-nya. Nah, kalau soal mood ya even sampai apa yang pro level itu ya kadang gue lihat streamnya mereka tuh moodnya juga referensi gitu tapi nggak persis ya cuma kayak impression aja misalnya kita cari eh classroom Jepang gitu jadi lu nggak mengarang bebas moodnya tuh lu udah taruh beberapa satu atau beberapa mood ini maunya sore apa siang Siang sih. siang kayak gini nih tuh kayak gini Iya. nah ini aduh gambarnya lagi Itu apa Heeh. murid-murid udah pada ngantuk tuh waktunya, Bang. Ah, nah lu cari dulu gambar dengan mood yang lu gue mau moodnya kayak gini. Nah itu nanti akan jadi guide lu untuk ini. Oh AI juga ini ya. Aduh, ampun dah. Gambar AI semua. Nah, atau foto juga bisa gitu. Apa gimana tadi? Murid udah ngantuk gitu. Iya, udah ngantuk-ngantuknya nunggu MBG itu udah. Ada tray Ini MBG-nya ya, ya. workflow-ku kan biasanya referensi, habis itu Hmm. concepting kan. Maksudnya concepting tuh udah kayak udah selepasnya aja. Soalnya Hmm. aku nggak biasa di ilustrasi kan. Ya. Lebih biasa ke Hmm. desain secara general, desain Hmm. karakter, desain makhluk, creature gitu. Hmm. Jadi buat hal kayak gini agak baru sih buatku sih. Iya, ya nggak apa-apa, dibiasain aja. Menggunakan grayscale. Mhm. Apa ini gradient map gitu untuk setup mood overall. Nah ini gue ambient light sih biasanya sangat nge-cheat ya pakai gradient map aja gitu. Oke. Nah, jadi mood mood yang dark di sini nih, dark blue-nya tuh udah diselesain di sini. Ini gue hapus terus nanti gue brush untuk moodnya selesai di sini. Gue Yang biasa sih tadi dicoret. nge-cheatnya gitu. Iya, oke. Yang di Hmm. baju yang lu coret jadi gak kepake dong kalau udah ini mah. Kenapa? Gak apa-apa, Yang ijo yang tadi yang di baju. kan tetap ijo, cuman Lah, sebagian aja di masih atas. kepake ini? Masih kepake dong? Kan Hmm. catnya ijo, Bang. Walaupun Sorry, di Gitu. atasnya biru, cuma vibe-nya Mas- doang. iya, Cuman buat itu aja. sorry. Gua Iya. ngelihatnya dari jauh sih. Jadi ini. Nah, Nah, deketin, biar kenal. gitu. Ya ini tuh Nah, harus di sekolah juga. nah kayak gitu. Nah ini kayak shadow ya udah nanti ekspresi aja. Ya gua sih asumsinya lu tau lah ya gini-gini ya, gitu. Iya, Nah, cast shadow jadi segala macam. jadi approach-nya dengan lu cari mood yang kira-kira lu suka. Nah udah, gimana caranya nge-translate mood, lighting setup, ya, lighting scenario itu ke gambar yang pengen lu bikin. Nah itu nanti akan jadi ilustrasi yang catchy gitu. Gitu. Oke, segitu aja untuk para kun. 24 menit. Oke, Nah, untuk Pak Johannes, masih tadi dulu. dulu 17 guys, 17 katanya. veteran nih. Veteran. Bikin dua ya. Pakai yang Wih, aman. bagus. Gue lupa sensornya anjir. Untung udah ini. Oh, nggak Gue tayang pakai nih. yang aman. Untung. Pakai yang aman. Anjir, bagus, Kalau bagus. enggak repot ngedit Kok ya. nggak, kok nggak Edit tayang dulu. nih. Heeh. Eh, Ya nggak ada lagi kan ya, yang bugai-bugai ya. gak ada. Oke. Ya udah yang ini dulu, Toki. Kemarin lu tuh
Seingatku mau nanya line art ya. Iya, Line art gimana? Bisa apa lagi ya? Line itu art biasa gimana? yang bolong-bolong putih, Oh, bolong-bolong ya. vertikal. Bolong-bolong putih. Terus apa lagi? Lu tuh kalau nggak salah lu seingat gue tuh orang Jepang nyontohin pas coloring warnain yang di luar tuh gue gak tahu tuh maksudnya apa di luar tuh. Ah, ini yang di kelilingnya dulu gitu. Kayak workflow orang Jepang ya? Iya, Oke, nanti ya. Ya nanti gue videoin semua nih. Terus ngerjain ini gimana? ngerjain ini saya pusing dengan cara ngasih itunya Pak. Eh pudar warna pudarnya tahu kan yang warna-warna Soft edge Bang. soft edge. Oh, soft edge. Jadi gue Sama iya Soft, sama opacity dia kemarin. ya, Soft edge sama opacity. soft Dia cerita ke aku edge. soalnya kemarin. dan gue bingung cara nambahin itunya Capacity. implementasi. Oh, jadi ngertinya yang cel shadingnya doang. Yang Cell udah shading-nya masuk doang. soft edge itu gimana? Oke. Tapi yang di Rehat tuh main ini Pak, main blur gitulah. Main blur sama Oke. blending. Hmm. Blend. Blur dan blend tuh yang di Rehat tuh kan Ah. itu nambah lagi yang mana itunya Mm-mm. Pak. Second shadow-nya itu yang Mm-mm. di sana tuh main itu Pak. Blur dan blend di sana tuh. Hmm. Blue dan blend. Apa tuh? Blue dan blend. Blur Oh, blur kan dan ada blur. blend. Dan blend. Oke itulah tool itu. Oke. Terus software saya bisa nih. Hmm. Sobras ini Pak lebih apa ya? Gak enak bisa di itunya Pak. Ah, Di Sobras kan bulat ya. Kalau ini kan ah, bisa di ini dulu, dibentuk iya. dulu gitu. Tapi gue pakai sih belum. Nah, belum. Karena Sobras tuh kepakainya buat itu doang, yang di muka tuh, yang Hmm. pinknya itu, yang brushnya tuh, Oke. yang ngeblastnya. Karena lebih enaknya Jadi di itu ini doang. the best render lu tuh ini Ya, per yang hari gue ini. tahu cara. Ini Iya, baru yang gue sampai sini tahu. doang. Oke. Iya, yang gue tahu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kelas hari ini menarik ya. Oke. Yang ini gimana untuk drawing? Nah, ini banyak perbaikan. Ah, Tapi line art gue jadi kekecilan ya di ini tuh. Ya, line art gue nemu cara untuk tidak walaupun gak satu tarikan ya, gak putus tuh ada cara itunya gitu. hmm, Nariknya tuh dari itunya Pak. Bukan dari ujung garis akhirnya, dari tengahnya itu. Narik laginya gitu. hmm, Gue nyobain itu dan ternyata enak. hmm. Nyambungin line art-nya tuh gitu, Pak. Cara nyambungin line art yang itu gak bisa satu tarikan tuh. Ah, jadi gimana tuh? Approach-nya Jadi gimana? kan bukan dari ujungnya gitu, gue nyambunginnya dari tengahnya si itunya ya. Dari ujung si garis pertama tuh, Ini, dari ini garis tengahnya. pertama nih. Kan biasanya Ini orang tuh misalnya kan ada dua nih. nyambunginnya mm, Nyambungnya gini. Gitu kan. Lalu kan gimana tuh? biasanya kalau gua Hmm. ya, kalau gua ini ya live streaming gua dulu biar Ah, cepet. Bentar. bis. Aduh, cek Tangan tuh. tangan gua kalau gak pakai sarung tangan gak licin, Pak. Gak enak. Enakan licin, Hmm. Pak. Udah. Jadi kalau gua tuh ya layar baru dulu lah. Jadi kalau gua nge-line art tuh kan ini kan gak sampai ya ke ininya. Nah, gua nambahinnya dari sininya lagi nih, di tengah sini tuh. Ketiga. Belum belum Contoh. kebuka, bentar, belum buka stream. Oh, sorry. Loading. Apa nih internet gue yang laptop ya? Download ke Steam ya? Gua Udah gak sih. ada. Coba Gua gak ada downloadan. ulang streamnya ulang.
Udah. Apa? Udah. Gue belum. Hah? Belum Bang Isan? Iya, Gimana? nggak boleh. Itu ya. Ya udah gue Ulang. stream ulang lagi. Internetnya lemah sahwat. Internet cepat buat apa? Biar Bapak bisa nonton. Nah, Shit. udah. Udah. Oke, sudah. Jadi cara gua tuh ngakalin line art tuh yang putus tuh ini ya. Jadi kan kalau gak sampai ya Hmm. gini. Nyambunginnya tuh bukan dari ujung sini. Jadi dari tengah sininya tuh. Oh, Dan itu bagus juga. Bagus juga. Iya, iya bagus helpful bagus. banget gitu. Hmm. Helpful ke guanya sangat helpful gitu cara ini tuh anjir pas gua Hmm. lagi nge-line art itu tuh. Yang sketch tuh yang itu si Neru. Hmm. Hmm. Jadi enak ke guanya tuh. Jadi gak ada kesan Bisa, harus bisa, kontrol dia terus gitu. bisa, 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 bisa. Tapi gue belum cobain sih kayak gitu. Jadi dari tengah Kalau sini ya. dari tengah ujung ininya Hmm. gitu. Enak jadinya ke guanya. Jadi Oh, jadi ada Iya. paling line weight lagi di sini. Ini Bisa, bisa, bisa. ini chicken scratch tapi lebih itu. Lebih rapi. Hmm. Gue belum ya coba kan sendiri sih, tapi buat gue sih masih chicken scratch gitu ya. Hmm. iya tapi Itu Bang, setidaknya lebih rapi karena aku Hmm. ngambilnya dulu dari tengah. aku dulu Hmm. pakai pen tablet juga gini kok. Hmm. Soalnya lebih gampangan gini daripada kayak dari ujung ke ujung. Ujungnya Hmm. kan kadang lancip kan ya kalau ada itunya, Hmm. pen pressure-nya. Oke. Ya tapi tinggal dirapin di sininya kita dihapusin tuh. Ada yang itunya tuh. Tinggal Hmm. hapus sedikit udah rapi. Hmm. Ini cara yang ditemukan saat gua ngelain art. Saat problem solving, bagus, bagus, bagus. Ya, Lanjutkan Bang. oke. Nah, Terus bisa udah gimana lagi? tek. Gimana lagi Apa ya? ngerjain ini? Yang yang kemarin sih ngeberdiriin gravitasi ya gambarnya. Jadi orang jatuh anjir. Gue masih inget tuh. Dan ya, Center of Gravity. Iya, center of gravity kan yang Hmm. kemarin tuh ini ya. Error Hmm. fatalnya itu. Ini orang Hmm. yang gua gambar tuh kayak mau jatuh aja. Hmm. Apalagi yang diperbaiki kaki, volume kaki udah diperbaiki Hmm. juga Hmm. gitu. Hmm. Kayaknya gue ngebuat detail jaket yang diikat di pinggangnya yang satunya kebesaran dah. Hmm. Taruh ini tekukannya gitu. Jaketnya kebesaran. Masih kepanjangan sih badannya. Tek- Badan masih kepanjangan. apa kurang Jaket atas ya? kebesaran. Rasanya Nah, misalnya ini gua tuh relatively lowly ya, kamu karakternya. iya, Ini tuh udah kayak kalau ini satu SMP mungkin ini enggak ini kelas 6 dua SD ya. SMA. Iya. Ini iya ini tuh kayak udah 1 2 SMA gitu lah. Gitu. Jadi kayak ada body type yang berubah. Nah, sebenarnya berubah sih nggak apa-apa sih. Kan kita nyontek gesturnya doang kan gitu. Nah, cuma translate-nya itu yang lu masih banyak yang harus diperhatikan gitu. asik. Translate body Kayaknya gue harus type-nya. belajar untuk modifikasi lebih ini Iya, sih. harus Kayak harus bisa. Karena isunya kalau tuh di baju gimana isunya kenapa? kayak kayaknya gara-gara bajunya sih. Hmm. Tingginya tuh kan Hmm. bisa disamain ya, 11 dua Hmm. belas gitu. Hmm. Referensi sama itu. Tapi kan penggambaran bajunya tuh yang bikin kesannya jadi itu. Iya, jadi panjang ini gitu. Hmm. Oke, sudah ya. Sudah ya, Bahasanya komentar tipe ya. tubuhnya dari ukuran asetnya udah gua samain sama yang Hmm. referensi. Gak Hmm. terlalu besar ya. Yang ini kan lumayan ya, agak besar. Hmm. Terus ngakalin si tekukan bajunya juga lebih disempitin ke badan gitu. Biar Hmm. kelihatan lebih ini. Oke, kita komentari. Emang kayaknya susah sih untuk memodifikasi referensi yang beda ke Susah. itu ke Aku Nah, kalau masalahnya, ngeliat referensi yang Loli uh, itu badannya itu ya, badannya lebih pendek tapi kakinya lebih panjang kayak mm, 60-50 gitu. 60% mm, kaki, bagian badan bawah, terus 40%-nya itu.
badan atas. Oke, Kalau jadi aku lihat dari hmm. deskripsinya. Tapi dari sketch awal yang lu apa minta ini udah jauh tuh. Nah, masalahnya Sudah. challenge-nya kan di sini. Lu kan nggak trust Polytech tuh masih sangat challenging lah ya gitu. Masih perlu banyak coba gitu ya, gitu. Ah, tapi sebenarnya kalau kalau lu harus cari bener-bener yang body type-nya sama kan susah banget nyari referensinya kan gitu kan. Kayak Waktu nyari di juga. mana gitu kan. Gitu. Kalau yang body type-nya harus sama juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya challenge-nya ya pelan-pelan coba lah. Setelah lu ngambil ini sebagai base starting point-nya gitu. Ini lu udah translate nih. Nah, so far translate lu dari sini ke sini udah good job sih, bagus ya gitu. Hmm. Nah, tapi ketika si karakter desainnya mau dimasukin ke sini, body type-nya jadi berubah gitu. Nah, body type yang berubah, dia tuh jadi bikin kesan kayak bukan karakternya lagi gitu. Atau enggak karakternya yang versi lebih lebih berumur gitu. Karena body type-nya nggak sama gitu kan. Gitu tuh. Itu challenge-nya. Tuh. Nah, gimana caranya ngerubah body type? Ya sebenarnya kalau cara blow on-nya ya gitu. Setelah lu ini ambil, ini udah lu lupakan nih. Yang penting sekarang ini gitu. Cara blow on-nya gitu ya, tanpa teori apa-apa gitu. Gitu. Yang penting tuh sekarang ini aja gitu. Jadi setelah ini lu translate ke sini, udah berhasil lu translasi, nah lu translate ulang lagi. Jadi gimana caranya si body type ini, si body type ini nih, jadi ini, jadi si karakternya ini. Gua gak tahu namanya siapa ya. Gitu. Hmm. Neru, Neru. Nero ya, Nero. Nah, gitu. Masih satu kelompok dengan si Asuna. Hmm. Ya, jadi setelah ini lu ambil, ini udah menghilang aja gitu. Udah nggak penting lagi. Sekarang gimana cara translate si Nero body type-nya jadi sama. Nah, coba kan challenge-nya lagi, Nero ini referensinya kagak kagak bugil kan, seperti yang referensi posenya kan. Nah, gimana caranya nge-translate itu? Tahu bener salahnya gimana? Soalnya kan ini ketukan baju. Nah, itu memang challenge-nya tuh di situ ya, itu. Kalau mau translate body type tuh. Hmm. Cuma Eh, ngedit hmm. apa ya? Cuma ngedit asetnya doang belum bisa ngebantu untuk ngebenerin Mm-mm. itunya sih body Mm-mm. type-nya gitu. Iya, karena lu juga nggak tahu kan apa yang dibalik ini. Nah, itu challenge-nya. Cuma ya memang ya memang harus pelan-pelan sih ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk berita oke. Terus banyak perbaikan, oke. Planet kekecilan, kekecilan. Eh, kekecilan tadi apa ya bahasanya? Lupa gua. Apa? Line art kekecilan. Itu Beras kan. lu kekecilan ya? Cara biar nggak Oh, putus. Nah, kalau cara biar nggak putus gue gini ya. Ini gue nyatet lupa tadi konteksnya apa. Hmm. line art Eh, kekecilan tuh ini Pak, gara-gara ukuran brush sama pressure pen gua gak bisa ini ya. Kan kalau pen yang dulu tuh neken dikit tuh udah pasti itu udah kayak oh, neken banget gitu. Tapi yang ini kan iya. lu harus pakai tenaga dan Oh, minusnya tuh itu jadi bergerigi ke guanya gitu. oh, oh. Jangan bergerigi lah Lenot. Iya. Nah, kalau Zai sih sebenarnya relatif kan sama kanvasnya ya. Jadi ya kalau gua ketemu masalah itu jawaban gue ya ini. Dicobain aja sampai ketemu Zai. Ah, gue mau Zai kayak gini. Nah, kalau biar nggak putus tuh, kalau lu kan tadi apa sih tadi lu bilang kan? Kalau gue tuh gini, misal kita butuh panjang banget nih, sampai berdua kali gitu ya. Nah, ya udah, gua bikin aja gitu. Tapi kan nanti akan ada chicken scratch-nya gini, gitu. Sebenarnya sampai titik tertentu ini nggak apa-apa sih. Justru ini tuh yang bikin kliennya tuh manusia gitu. Itu, ini. Nah, gua nggak ngaturnya tuh dengan dihapus aja, Pak. Gitu. Gitu, kan. Udah sambung tuh. Begitu sih solusinya buat gue ya. Gitu. Jadi penghapus tuh temen lu juga. Karena kan ini bukan drawing pen tradi kan. Bisa dihapus ini dulu. Gitu. Nah, kalau dulu gue pakai ini brushnya.
Nah, wah, ini beras jipen atau apa ya? Lupa gua. Nah, begini ujungnya gini kan. Cuma tanya-tanya temen, gua gak suka beras yang ini sekarang. Oh, nah, sobat gue ini beras. Nah, jadi kayak ada tekan ujung ini. Nah, tapi kadang ujungnya tuh mengganggu juga, ya gua hapus aja. Ya gitu sih gua. Tuh, bermain dengan hapus juga. Gimana? Jawaban seperti ini? Boleh, tapi kayaknya Boleh. makan waktu juga ya ngebenerin itunya. Kalau nggak Mungkin mau nggak? makan waktu, itu juga masalahnya betul, makan waktu. Kalau gue caranya Soalnya gini, untuk efisien, gue akan semuanya dulu keliling. Misalnya nih, gue ada kerjaan lah ya, yang lagi lengket ya misalnya. Yang ini deh misalnya. Ya, ini gue mau lengket nih, tapi gue belum lengket kan. Misalnya kerjaan gue nih ya, gitu. Nah, ini kan nanti pasti dikurangin, terus gini. Nah, kalau strategi gue untuk efisien waktu, gue akan kelilingnya dulu nih. Urutan kerjanya tuh akan ini dulu, kerjain nih, yang bagian semua dulu. Nanti baru yang kecil-kecilnya gue kerjain. Kayak kalau rambut, gue ngerjain kelilingnya dulu nih. Keliling-kelilingnya dulu, gue line art. Nah, nanti baru dalamnya gue isi gitu. Strategi gue tuh gitu, Pak. Kebayang nggak? Kebayang nggak nih dari kasar kayak gitu? Gitu. yang Nah, yang diselesain garis besarnya dulu kan hmm, sebelum yang kecilnya. garis besar dulu. Dan ini semuanya ya, semuanya garis besar dulu. Jadi tuh gue tuh kayak sedang menipu diri gitu. Kayak kerjaan gue nih udah selesai banyak nih gitu kan. Padahal cuma kelilingnya doang gitu. Shape besarnya aja gitu. Nah, ini membantu gua di satu titik ini juga. Gua nggak usah tiap saat ganti-ganti brush, ganti-ganti penghapus. Karena ngerjainnya tuh semua satu line selesai baru line 2 gitu kan. Jadi fillingnya dulu selesai, nggak usah ganti brush sama sekali brushnya. Terus detail brushnya setengahnya gitu. Misalnya ini 25 berarti ini 12 gitu. Nah, gitu. Nah, habis itu baru detail-detail yang kecil-kecil banget terakhir itu. Kayak gitu. Kalau gue strategi nge-line art efisiennya kayak gitu sih gitu. Dan sebenarnya nggak jauh sih ya. Setelah gue cek waktunya sebenarnya masih lama juga sih. Ya, cuma jadi lebih lebih apa ya? Lebih ngasih ilusi eh apa ya? Udah udah kayak oh udah mau jadi nih gitu. Soalnya udah selesai semua kan gitu. Kayak gitu tuh. Kalau gua begitu. Nah, cuma nggak gue depain lah karena lama nge-line art tuh. Oke. Gua aja lama Terus, pak. mm-mm. Cara biar nggak putus ya tadi udah ya, radar nyambunginnya gimana udah. Center gravity. Nah, ya center gravity itu sebenarnya teori ininya kan. Gue sebenarnya itu di buku Manhattan gue skip sih. Apa ininya tuh segitiganya tuh semana gitu. Tapi bahasa bahasa blow on-nya lagi nih ya gitu, bahasa bayinya ya. Kalau lu contohin, lu jatuh gak gitu aja sih sebenarnya ya. Center of gravity itu. Oke. Terus badan masih kepanjangan. Iya nih, menurut gua di sininya enggak ya. Di sininya sih bagus ya. Tapi pas udah eh jadi desainnya, terus dibandingin oh iya, sama ininya, kenapa lo? karena ini sih kayaknya ngasih baju sih efek dari bajunya. Hmm, Iya hmm. kan lekukan badannya hilang kan? Iya, Iya, lekukan badannya hilang. Jadi kan mm-mm. bajunya tuh jadi ini Oh, kayak iya. Tapi, gue coba tebak lah ya. Eh, boleh. lu kayaknya ini ya, bikin bajunya tuh langsung detail ya, langsung akurat gitu ya. Nggak pikirin box form besarnya dulu gitu. Nggak kayak gitu ya. Gue mikirin itunya dulu pak, yang luarnya dulu sebelum yang Oh ke ya, dalamnya. oh iya iya iya. Menurut gue bener sih gitu. Jadi Gue mikirin ngeliat ini tuh. Ah, gimana referensi ya? dulu, lihat luarnya, gue bentuk dulu luarnya, gue kadang hapus lagi, Ah, kecilin lagi gitu, ngepasin ke tubuhnya gitu. ah, Entah salah ngegambar roknya karena kurang panjang ya kayaknya ah, roknya tuh. hmm. Dari roknya sih. Dan
kurang ke atas ya. Heeh. Aku ngelihatnya kalau jaketnya diikat di situ jatuh itu, kurang ke atas. Iya, kayaknya kurang ke atas dari penempatan jaketnya gue yang salah. Nah ini lu ngerasain nggak skate-nya lebih enak daripada line art-nya? Ada perasaan itu ada? Itu, Pak. Kemarin gue bilang gini, "Anjing kok Ada juga ya nge-line perasaan gitu ya? Anjir line normal art banget gue itu. kok sketch gue lebih bagus gitu daripada line Nah, art-nya," gitu. itu masalah normal banget anjir. Jadi semua artis ngalamin deh itu. Tapi bukan artinya nggak nge-line art ya. Sebenarnya nggak nge-line art juga nggak apa-apa sih. Kan ada ini, ada option painting kan. Cuma masalah sketch tuh terlalu messy itu masalah gitu. Terlalu jujur deh itu. Hmm, gitu. Kayaknya isunya tuh dari itu sih, Pak, penempatan aksesoris dan rok yang Heeh. wow, ribet juga sih nempatin rok yang ngepas di pinggang tuh. Gimana kan gue kagak Iya. pakai rok, Pak. Masa gue harus pakai rok dulu? Anjing. Enggak segitunya juga sih. Tapi kan lu bisa lah bernalar rock tuh gimana gitu kan. Tanpa harus lu pakai gitu. Gak, masalahnya gue bingungnya Eh, ke panjang roknya gitu. Yang gue bikin heeh, bingungnya tuh, Pak, si panjang rok iya, yang dipakai si karakternya tuh yang membuat gue bingung tuh, ini panjangnya segini kah apa kurang gitu? Biasanya mhm. kan untuk rok cewek ini ya anak Nah, anak anak-anak di Jepang kan roknya pendek ya, iya, hampir mau ini. Dan mhm. referensinya juga memperlihatkan gitu, roknya tuh nggak sampai itu ya, dengkul aja. Nah, itu challenging-nya tuh di sana, Pak. Bingung ngukur ngepasnya berapa gitu. Kita gue ngebandingin gambar roknya tuh ngelihat itunya kan panjangnya tuh gak panjang banget ya, gak sampai Mhm, dengkul. Tapi mhm. kalau gua naikin lagi itu di sebelah mana gitu, apakah Oh, deket ke itu apa pusar? Tapi kayaknya lebih dekat ke pusat ya. Harusnya gue mhm, memperhatikan itu sih. mhm. Iya, jadi dia tuh nggak di ini, nggak di apa pelvis ilak gitu, ilak rest, apa di beltnya banget gitu enggak ya? Agak ke atas dikit lagi gitu ya? Kayak Iya, harus kayak dinaikin gitu. Iya. ya harusnya di sekitaran sana lah. Hampir di atasnya itu bukan Hmm, pelvisnya gitu. bukan pas di pelvis. Aduh, ini gue juga ngerasain lagi. Ya itu Ya ternyata logik. masalah masalah artis sama-sama aja. Gitu. Hmm, Masalahnya kan anatomi gue belum begitu jauh dan kalau hmm, ditambah baju kan penempatan anatomi penting juga untuk detailing biar tepat di situnya tuh iya. ngasih baju tuh. Ya kecuali lu bajunya full nempel ke badan Nah, ya. gue bisa kalau bikin fantasi tuh, beltnya kan gue bernalarnya kan di sini, pas di sini kan, di sini kan. Tapi kadang banyak belt tuh mulai dari sini, Nah, kayaknya kayak gue gitu tuh. itu sih. Heeh. Kayaknya gue salahnya di sana juga harusnya di Iya, sekitar mulai sana tuh. mulai mulai bukan di sini di ilak presnya pas gitu, tapi naik dikit Mm. tuh. Jadi kayaknya di sini tuh ya, lebih bener sih. Kayaknya. Hah, ininya ini kan potongan di sini, jadi di sini tuh. Tuh. Iya betul. Nah udah temu kan satu masalah, evaluasi, next coba do it better gitu. Jadi yang membuat jadi ketinggian tuh itu, Pak. Mhm, iya. Jadi Nah makanya ilusi. badannya jadi panjangan gitu. Soalnya eh, ini lu belt lu tuh terlalu turun. Padahal bener i- sih sebenarnya. ya kan ngasih kesan ilusinya jadi kepanjangan Iya, badannya. iya jadi kepanjangan betul betul. Betul. Kayak gitu. Nah, ini yang bikin sketch itu relatifly dianggap lebih enak gitu. Sekalipun bukan artinya lebih enak, gue nggak mau line art terus biarin Messi aja. Boleh juga sebenarnya gitu. Cuma ya gimana ya? Ah, lu mau ya commissionnya Messi gitu, stylenya mau kayak gitu. Kalau mau sih nggak apa-apa dan bagus ya gitu. Gitu. Yang Messi gitu juga sebenarnya kayak di Pixiv tuh banyak kok yang kayak ini Messi kok tapi ini, Pak, kalau Messi tapi ketolong sama sepuh gitu. ketolong sama rendernya doang. Heeh.
Banyak tuh di Pixiv gue lihat yang kagak di Ngakalin Mhm, apa ya, kagak ngakalin line art jeleknya tuh dengan rendernya yang sebagus mungkin biar ini iya, yang kalau di Zoom tuh anjir kok sketchy banget ya gitu. Tapi ini orang jago gitu loh. Oh, nggak ketemu lagi. Ini semuanya rapi semua nih. yang art Nike and Feel tuh gak rapi yang tadi. Yang Enfield. yang Chen. Yang ini, Waduh. yang matanya itu, yang Chibi tadi itu. Yang Cibi itu gak Oh, rapi. bukan yang CB, bukan. Yang full ilus. Udah 30 itu, rapi lagi. 30.000 dolar ya. Jadi Udah ada yang rapi masih nih. gambar Yunogasa ya anjir. Ku kira udah Oh, gak jadi Nagasa mah legend. Nah, yang kayak gini-gini tuh. Tuh, ranking berapa deh? Ranking 82 loh. Anjir. Yang kayak gini kan. Tuh. Ini kan Messi kan. Tapi kita tahu nih orang bisa gambar. Gak tahu ya, bisa gambar gak sih? Bisa sih. Waduh, bisa gambar. Enggak itu maksudnya itu Pak keputusan artis choice gitu Iya, stylizationnya kayak gitu. gitu. Nah, kalau lu mau apa nggak rapi karena males ngeliner gitu, ya bisa. Cuma itu keputusan lu gitu. Dan lu tetap harus bertanggung jawab sama gimana caranya ini tetap appealing, tetap bagus gitu. Nah, gitu. Ini contoh-contoh yang tapi ini nggak sesepuh itu sih. Hmm. Atau ada yang full render nih. Gue juga nggak tahu nih apa sih. Ya, kayak gini, salah satu contohnya lah ya. Tuh. Yang Messi tapi tetap bagus gitu. Tapi apakah ini yang Anda mau? Silakan diputuskan. Nah, sebenarnya bikin sketch lebih bagus dari anjir udah 52 menit tuh. Eh, yang bikin sketch itu lebih bagus dari line art adalah line art itu tuh semua line artnya sama sih Pak, gitu. Tuh ya, tuh. Ya kan? Nggak Hmm. ada nggak ada ketebalan, nggak ada ini gitu. Nah, solusinya adalah tapi boros waktu ya. Ya Anda ini Pak, Anda setelah jadi nih line art, lu bikin kecil gini nih, bikin bikin apa? Layar keduanya lah gitu kan. Nah udah, lu kasih line weight lagi. Capek banget ya. Tuh, lu tambah-tambahin lagi tuh line weight-nya. Kayak gitu, Pak, caranya, Pak. Apa gue udah agak teken nih yang itunya Heeh. tuh. Atau enggak, kalau enggak, lu nekannya dari awal udah bagus. Nah, makanya gue suka ini pen. Tapi ini pen susah kontrolnya ya. Awal-awal gue juga pusing. Gue butuh 5 kali kayaknya baru kayak, oh gini cara pakainya. 5 kali gambar liner tuh. Nah, solusi line weight versi boros waktu tuh begini. Udah jadi nih. Kan ketebalannya sama semua. Lu ini lagi, lu atur lagi tebelnya gitu. Jadi di brush-brush lagi gitu. Nah, gue dulu melewati nih fase kayak gini, tapi puter-puter otak lagi, anjir gue males banget. Udah jadi tapi harus dirapin lagi. Nah, kayak gitu tuh. Line weight Pas namanya gitu. Gimana di gimana? tradisional juga kayaknya gitu juga sih konsisten mendingan konsisten ya Iya, daripada mendingan konsisten. Cuma kan maksudnya gue latihannya gitu. Hah? dulu kan ngegambar tradisional pernah nge-line art pakai itu ya drawing Hmm. drawing pen kalau bisa mah jangan chicken jangan bergerigi yang tapi konsisten aja gitu. Iya, gue sih cukup happy sih dengan liner Matiin gue sekarang. neken gitu gitu. Mana ya liner gue ya? Wah, yang dulu tuh di ini konten. Yang mana ya? Nah ini nih. Ini gue 5 jam Pak liner Pak. Pak body doang. Kayak gitu tuh. Nah kan ada line weight-nya tuh. Nah ini gimana line weight-nya? Ini udah jadi gue rapiin lagi. Tuh, kayak gini kan. Ini nge-5 jam apa dari rough kayak gini sampai kayak gini. Tapi hasilnya ini yang salah satu yang gue suka banget sih itu.
Tapi ya Tapi gitu, gua ada capek. kebingungan ya, Mhm, ada kebingungan yang artis sekali line tuh langsung jadi gitu, si line mhm, wake-nya tuh ini itu. mhm, Tapi kadang ada yang lainnya bener-bener tipis itu, kelihatan gitu. mhm, Nah, gua iya. tuh kadang ngelihatnya tuh ada kebingungan yang tipis ya, bener-bener tipis Oh gitu. iya, Blue Archive gitu juga ya. Ini layar tipis semua kan sebenarnya. Tipis semua. Gitu. Gua di Iya. sana letak bingungnya gua tuh. Gue Literally inget waktu kelasnya Pak Doni itu ya. mhm, Kalau ya tapi Doni referensi aja ya, bukan jawaban mutlak ya. Pak Doni itu jawabannya gini. Kalau buat di warna, line art-nya nggak bagus, nggak apa-apa. Nggak bagus tuh udah arti tipis semua gitu, nggak ada line width-nya ya gitu. Gitu nggak masalah karena kan nanti ujung-ujungnya yang stand out tuh ininya kan, versi color-nya kan. Gitu. Nah biasa tuh kalau anime yang diwarnain apalagi cel shading kayak Blue Archive ini itu emang tipis semua aja sih, nggak perlu pusing-pusing ke line width. Paling line width di sini-sini doang nih. Tuh, di sini-sini. Tuh, lihat. Kalau di sini line weight nih, tuh. Kelihatan nggak tuh? Hmm. iya, tapi kan ada yang ngekombinasiin juga ya, yang Mm-mm. line wake-nya tebal dan tipis secara bersamaan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah udah, di Nah ini sih nggak ada bener salah sih. Lu suka yang mana aja sebenarnya. Udah. Ini mau tipis semua juga sebenarnya nggak salah sih gitu. Cuma nggak emang bikin jadi sketsa tuh jadi lebih bagus aja gitu. Lebih pleasing aja karena ada kejujuran kan di sketch tuh. Sekalipun pas di zoom in Messi gitu. Line art gua Messi itu. Nggak Bukan Apa? Ronaldo. Hmm. nggak, itu mah sketsa ya? Sorry, bukan Sketsa, line art sketsa, itu Sketsa ya. itu. sketsa. Gitu. Nah, sih kayak gue yang di sini, apa, di sketsa tuh, aduh, sketsa tuh kayak gini lah tuh, gitu. Slow ya. Nah, ini background gue nggak liner soalnya tidak perlu. Gitu. Sketsa sih. Oke, jadi panjang sekali ya. Terus jaket kebesaran. Iya emang ini Maksud jaketnya kebesaran kebesaran ya. bukan jaket itu Kenapa? mau itu Pak, Apa seragam jaket yang di kemejanya? yang Oh, yang di bawah ya? yang Yang di bawah ya? diikat. Ah, Yang kanannya sih yang kebesarannya tuh yang nekuknya tuh. Gua hmm, ngebuatnya nggak terlalu besar sih. hmm. Oh iya ya, ininya kebunuhan. Ya, nama saya. Jadi ini Terus apa berat translate. sebelah anjir. Nah kalau translate body type sih, gue nggak tahu cara gampangnya ya, atau mungkin emang nggak ada kali gampang. Ya sebenarnya kan lu punya yang tadi lo bilang ya, apa? Punya problem nih, punya approach, yaitu gue nyontek gestur ini, tapi desainnya ini kan. Objektif gitu kan. Apa posenya ini, desainnya ini. Nah tapi body type-nya kan susah banget ya nyari yang sama. Sebenarnya jawabannya ya pakai 3D model, tapi 3D model yang gampang makainya dan proper, itu softwarenya harganya mahal ya, beli gitu, atau kan subscribe ya, gitu. Yang bisa di setup lightingnya gitu tuh, apa di setup ininya gitu. Dan lu tetap perlu certain understanding untuk bisa menggunakan itu dengan baik kan, gitu. Nah, jadi trade ini tuh sebagai starting point aja, sisanya ini udah tinggalkan, udah bertanding gimana caranya bikin si Nero ini berpose seperti pose lu ini kan gitu. Nah, gitu. Ya gitu sih paling ya. Untuk translate Kalau body buat type. ini ya Hmm. karakter 3D ada saranku namanya ada Studio 3D itu. Itu Hmm. gratis, tapi di sana tuh Nah, kurangnya ya cuman realis doang kebanyakan ya, atau biasa semi itu buat realis. realis. Hmm. Ini kan Kalau seumpamanya buat game ya kayak apa kayak anime tuh agak-agak susah nyarinya. Kecuali ini kau punya skill rigging ya. Soalnya ya di itu. upload ya kemarin. Gue Artikel mau temennya bilang tuh. ini kan isunya dari kesalahan gua ya, dari penempatan Hmm. roknya yang membuat Hmm. badannya tuh panjang ya. Harusnya tuh Hmm. bisa mirip lah. Hmm. Isunya kan ilusi optik dari kesalahan ya. Hmm. Karena secara ini ya, secara badan gue udah buatnya udah apa ya, disesuaiin lagi sama si karakternya tuh, si Naruto. Hmm. Karena
penambahan baju ya yang bikin sial aja tuh, kalau salah tuh bikin kemana-mana gitu. Bahkan yang sepuh-sepuh Indo nih, kayak Kobilling juga dia ada kok contekan relatively persis tuh. Ya, tapi mungkin ini karena demo kali ya. Jadi apa? Nggak terlalu banyak effort kali. Kemarin Kolius ini dia pakai manekin yang bagus Pak, yang bukan manekin yang mahal lah gitu, yang shape mukanya tuh bagus gitu. Jadi nge-reference posenya tuh dari situ Pak. Nah, jadi itu sih sebenarnya jawabannya ya. eh Dapetin bahan yang bagus, gitu. Sama ngerti translate-nya. Gitu. Cuma kayaknya di sini masalahnya bukan di bahan sih, di ya latihan aja udah kayak gitu ya, kayak gitu. Ah, udah sejam nih. Ye, Eh, sudah. Ininya belum dibahas. Hmm. Extend kah? Atau cukup? Udah bisa gak? Ada waktu gak? Guanya ada. Untuk Lu nya ngebahas gimana? Lu berdua gimana? Aman aku. aman aja. Aman. Oke, extend Bagianku setengah bagianku jam kan lah ya. udah selesai. Tugasku Ah, render kan. Tukang paket hmm. yang janjinya jam 12 belakang datang lagi kayaknya gak akan datang dah anjir besok Enggak. jadinya karena dia udah apa ya opsi milih opsi orangnya gak ada di rumah jadi dikirimnya Nah, besok gitu. oke. Nah, ini line art gimana tadi dijawab ya? Apa? Ada yang tebal, ada yang tipis ya tadi ya. Apa setengahnya kalau gua. Kalau bolong-bolong putih, gua tuh gini, Pak. Eh, misalnya contoh deh pakai ini gambar berat banget, Pak. Nanti crash loh. Misalnya ini deh. Ini gambar gue yang gak biasa selesai. Ayo blue screen nggak? Oh, nah, ini kecil. Nah, gimana kan? Gambar gue Maret 2025, kagak gue lanjutin. Nah, kalau gue gini, misalnya, ini kan ada line art, terus ada es krim, es krim. Nah, ini kan udah reference tadi kan. Gue akan langsung ke bagusnya begini. Nah, begini. Ini kan relatif bagus ya. Oke, tapi karena line artnya rapi juga sih. Terus yang di dalam, gue potong misalnya. Boleh potong. Nah, lebih bagus kan? Nah, nah. Nah, ini kan ada gerigi-gerigi ini. Ini kan nanti yang depan liner, jadi gue abaikan aja. Tuh kan ada tombol juga. Nah, ini kan ada yang full pixelnya lebih. Nah, ini gue open aja, Pak. Tuh. Gue kan tetap punya kontrol. Tuh. Nah, terus, nah ini ada yang bolong. Gue ini. Gitu. Nah, misalnya gue mau rapihin yang di sini nih. Di sini putih misalnya. Nah, kayak gini kan. Nah, tuh. Ini kan ada lebih nih. Nah, kalau di ini kan tuh jadi kayak gini kan. Nah, kayak gini kan. Tuh. Ada lebih-lebihnya jelas gini kan. Nah, gua gini caranya. Ini gua nyalain ininya, selectionnya, terus gua hapus pakai yang minus gitu. Udah, gua rapiin lagi. Terus ini, gua gua delete outside selection. Nah, udah. Sekarang dia punya Shortcutnya apa pak? deklarasi. Apa? Shortcutnya apa pak? Delete outside selection. Anjir, gua custom lagi nih. Di sinilah pokoknya. Atau Namanya delete outside selection. Gitu. Aduh di mana lagi? Eh, selection kok nggak salah. Atau enggak Atau ya edit ya? dibalik Atau balik edit ya? tasnya habis itu Edit udah kayaknya deh.
Kayaknya edit deh. Enggak usah nah ini nih, delete all set selection. Kayak gitu sih gue caranya ya, untuk mencegah bolong-bolong. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bolong, ya udah dirapin aja. Jadi shape shape starternya udah selesai. Saya tinggal rapin. Rapinnya kan gampang kan? Nggak apa? Atau enggak cara cara kalau yang artis Jepang tuh biasanya kayak gini, Pak. Di dibikin kelilingnya dulu gini. Ini selesai kelilingnya dulu. Hmm. Kalau gue kan ada handicap tremor ya, tangan gue tuh geter ya. Gue susah sih sebenarnya cara kayak gini. Ya, habis itu di fill ya. Nah, habis itu udah nih di Basofil udah. Jadi Ya. selesaiin pinggirnya dulu gitu. Nah, gue pribadi mau sih bisa kayak gini. Cuma handicap gue tangan gue tremor. Gue susah cara kayak gini. Eh, Gitu. minum obat, Hmm. Pak. Hmm. Obat apa? No, kayak Obat gara-gara kecil gue epilepsi sih. Makanya tremornya obat begini. tenang. Nah, itu untuk bolong-bolong putih. Terjawab lah ya, Pak. Gitu. Caranya Ya. kayak gitu aja. Jadi blockingnya lu cek lagi, ya ini dirapin lagi nih. Kalau orang Jepang tadi kayak gitu, soft edge. Nah, kalau soft edge bisa sebenarnya pakai blend. Gini. Pakai blend gini bisa aja. Tapi jangan semuanya, sebagian aja. Kayak gini, tuh. Udah selesai. Fed. Ya, itu. Ya udah gitu doang. Enggak, gue mau bilangnya satu ya. Gue pas pakai Apa? blend tuh malah makin aneh gitu. Dan gue Heeh, memutuskan untuk self shading saja gitu. boleh. Di blend sebenarnya awal-awal challenging sih, tapi lama-lama asik juga blend. Gue suka sih blend. Blend tuh gue ada shortcut sendiri Ini kayaknya. Hmm. kalau blending di CSP menurutku enak ngeblendnya. Enak, Kalau di enak. Photoshop tidak. Iya, Yang di reher Photoshop kan cuma smudge doang, iya, bukan blending. enggak, smart tidak ya, tidak suka yang gue. shadow di lehernya itu gue blend juga sih itu. Iya, bisa gitu. Enak Nah, tapi yang di leher, tapi yang di baju nih yang bikin gue oke. pingin marah tuh. Yang di Nah, baju. Iya. kalau rule of thumb ya, ini bahasa bayinya lagi ya. Kan kita punya basic form tuh sebenarnya ada 3 ya. Tapi sebenarnya cuma ada 2 gitu. Kalau mau dikecilin lagi. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya satu family. Bola sama Sildo tuh sebenarnya masih satu family. Family apakah itu? Family melengkung. Jadi sebenarnya objek tuh cuma ada lurus kayak kotak gini atau melengkung gitu kan. Nah, rule of thumb-nya kapan soft edge adalah saat dia melengkung ya. Kayak gitu sih. Ketika dia ngelengkung, kasih soft edge. Tapi itu rule of thumb ya, oversimplify gitu. Sisanya tetap harus lihat sikonnya lagi ya gitu. Begitu. Nah, ini kan dia ada di familinya ngelengkung nih kan. Badan kan baju kan dia gitu kan. Nah, udah kasih soft edge. Tapi jangan semuanya di soft edge. Kalau semuanya di soft edge, line lu tuh jadi kayak ngeblur, jadi kayak malas ngerjainnya gitu. Gitu, diatur gitu. Kapan ada hard edge, kapan ada soft edge gitu. Nah, kalau gue sih sebenarnya feeling aja sih ya, enaknya yang mana. Cuma kan jawaban kayak gitu terlalu ampas ya gitu. Ya, itu aja. Rule of thumb-nya kalau dia melengkung kasih soft edge, kalau dia patah-patah kasih hard edge gitu. Nah, terus jangan semuanya soft edge, jangan semuanya hard edge. Semuanya hard edge, lu cel shading total. Semuanya soft edge, lu kayak orang males render gitu ya. Semuanya soft gitu. Gitu. Nah, jadi diatur aja Oke. kapan harus soft, kapan harus ini. Panduan pertamanya untuk yang belum ada teorinya atau malas belajar teorinya, ya referensinya bilang apa. Nah, ikutin aja itunya kayak gitu. Apa bahasa bayinya gitu lah ya. Gitu. Oke? Tuh, itu untuk soft edge. Opacity ini apa nih? Soft edge opacity. Itu Pak. Yang ujung itu. Ya, ujung. Ujung-ujung kan ada tambahan ya, bayangan Ah, tambahan yang tipis. Tapi ujungnya tuh itu Pak. Opacity-nya tuh turun gitu. Yang ujungnya tuh. Sebenarnya oh, soft edge
Enggak sih, tapi Masih, kayak masih lebih soket ke sih. itu, Iya, masih soket kurang sih itu. Hmm. Lebih itu ya, lebih terang shadow-nya tuh. Di Hmm. baju tuh kan ada yang gitu ya. Hmm. Artis tuh nambah-nambah detail bayangan yang tipis gitu. Iya. Nah, gue pas pengen implementasi itunya bingung shape-nya sih, bentukannya gitu. Nah, sebenarnya ini ada satu jurus namanya Terminator ya. Itu Terminator. yang paling yang paling jago memakai Terminator tuh ini. Bukan paling jago lah ya, top of mind gue lah. Namanya Kawanochi. Gambarnya kayak gini, Pak. Kawanochi. Tapi dia udah habis lawas sih. Nah, kayak gini, gini. Terminator tuh eh tiap ujung shadownya tuh ada kayak shadow lagi gitu. Ini Kawanochi. Ini legend banget nih pada zamannya. Terus sampai sekarang juga masih legend. Nah, ini nih tuh. Berarti ini, nah ada family pemisahnya tuh. Makanya nama Terminate kan. Hmm. Nah, kalau, nah, ngerti gak sih yang gue maksudnya? Hmm, Oh. tuh, ada pemisahnya nih. Oke, Ya, dapat ya. ya? Yang gue maksud dapat ya? Hmm. Hmm. Jadi di sini gua akan bikin masking yang gue bilang kemarin tuh Shadow 2 kan. Nah, di sini gua akan bikin dia lebih gelap. Nah, kalau gue eksekusi Terminator tuh gitu. Hmm. Nah, terus kita atur aja. Lebih enak gak sih? Jadi dulu. Nggak semuanya harus ada ya. Ya di tempat yang menurut gue enak aja. Nah, itu yang atur Ya, gitu tuh. udah. Terminator. Oke, mau renderingnya gaya siapa nih? Ini belum dijawab lagi. Belum soft Sobras kurangannya. Sobras mah ngomongin Sobras ya, gua mah pakainya buat blast doang sih. Blast di muka. Sobras sebenarnya cara makainya Sobras tuh kalau gue gini, gue akan nge-soft dulu, ini misalnya. Tapi ada nanti gue hapus soft brushnya, jadi dia tetap punya hard edge gitu. Atau enggak cara yang tadi, Li. Cara yang tadi sih sebenarnya di blend aja gitu. Jadi banyak approach gitu. Nah, kalau bilang nggak suka soft brush, sebenarnya ya lu akan pakai ini, Pak. Ini dua default brush yang pasti dipakai, Pak. Soft brush Enggak, sama hard edge nih, gua gitu. gua gak bilang nggak suka ya, tapi gua Heeh. pakainya tuh cuma ngeblas ke muka doang, yang itunya doang, yang pink di pipi Heeh. tuh. Karena enaknya di sana doang, karena kalau pakai yang lain gua mess up. Terlalu Mm. banyak mess upnya gitu untuk Nih saat di ini kan. sini ya gitu. Jadi sebenarnya yang orang Jawa kan brushnya apa puh gitu. Saya hanya pakai brush bulat gitu ya. Ya brush bulatnya ya dua ini. Apa? Hard edge soft edge ini gitu. Kayak gitu sih. Oke, mau rendersnya siapa nih? Rela Rela, Make up ayo Picasso. rela, Gue rela, cobain ya. ayo. Rela tuh saya gimana sih? Rela ini. Nah, Gambar yang mana ya Rela ya? Sosokan nih. Kayak ayo, bisa aja gue. ayo. Rela, Kok Pak. tadi nggak ditanya rendernya siapa? Wah, Hah? lu mau punya sendiri. Nggak buat gaya-gayaan aja gue nih. Gak yakin bisa juga. Gue contoh Momoko aja kagak bener-bener. Jen Tuh, Pak. Xianyu. Hmm. Gimana tuh? Jen Rela kan Xianyu. pemilihan warnanya sangat-sangat soft semua ya. Soft spoken warnanya. Mm-mm. Nggak ada itu ya, Nah, ini nggak ada disclaimer ya. color, Ini buat level nggak lo ada sekarang color. Mm, ketinggian gitu. Bahkan buat level gue ya ketinggian ini. Tuh, jadi tapi gue bantu bedah aja ya gitu. Ini bedah-bedah soto ya gitu. Gitu. ada Pertama, color temperamen nggak Pak? iya ada kalau temperamennya temperatur. Dia udah nentuin disclaimer ya. Nih kalau ada yang di YouTube soto hebat gue nih. Emang ini analisa soto ya gitu. Gitu.
Oke. Pertama dia udah nentuin moodnya mau apa gitu kan. Oke. Aduh, terlalu sotoy gue ya. Dia udah nentuin gitu ya. Gitu. Ini analisa sotoy aja ya. Nah, dia moodnya kan main apa nih? Desa Turret gini ya. Main di sekitar family transisi mid sama Desa Turret lah ya. Dan dia satu mood kan, gitu tuh. Semuanya tuh satu mood gitu. Jadi warnanya tuh primernya satu aja yaitu nah, tuh familinya biru ini aja kan. Nih, tuh, familinya biru tuh. Nah, nyebrang-nyebrang ada apa ungu sama merah di tempat yang tidak terduga ya, yaitu di putih nih. Loh, sisanya mostly dia main di family ini aja, biru ini aja kan. Dan dia main di satu rate yang rendah. Gimana? Terlalu pusing nggak, Pak? Ini analisanya. Gue yang Nah, musinginnya tuh kenapa Rela tuh milih warnanya nggak langsung putih di biru gitu. Kenapa harus pilih ke warna ungu putihnya gitu. ungu. Ya, sebenarnya ini udah Yang ke family putih sih, udah sama semua. Nah, ini iya ada tapi ungu, ini ada aksen namanya. Aksen. Kenapa? Tapi apa? Tapi apa? tapi di color wheel-nya tuh pindah. Putihnya tuh putih yang langsung ke warna ungu tuh atau ke merah tuh. Yang tadi kan ke biru semua ya. Nah, Iya. si Rela tuh putihnya tuh si color wheel-nya tuh nunjukin ke arah yang warnanya ungu, pink sama merah tuh. Tapi ini putih mentok, Pak. Nggak ada artinya lagi warna tuh di putih mentok. Tuh. L100 nih tuh. Heeh. Tapi anehnya di color wheel-nya, Pak. Kebacanya tuh udah ini, opsi warnanya tuh bisa ke merah banget tuh Iya. Enggak, ini atau merahnya ke tuh ungu. ini ya, hue 0, yaitu starting point-nya kan. Saturation 0, sama ini putih mentok basically tuh ya. Ini putih mentok. Dan dia porsinya gede juga ya sebenarnya ya. Di sini kan. Ini tadi mau ngerender ya, tapi jadi lebih seru ngebahas relanya ya gitu. Nah, ini kan. Nih, ini putih mentok nih. Nah, terus Apa kok? nah di sini lihat nih, family gamutnya dia pasti cuma di sini-sini doang nih. Tuh, di sini-sini doang kan. Tuh. Kalau ada yang keluar tadi tuh ungu. Nah, ini kan keluar nih. Tapi dia aksen kan. Dia tuh jadi kecil-kecil dan menyebar dan supporting tuh. Hmm. Terus secara apa? Secara value ini orang udah udah master lah ya gitu. Surroundingnya family putih, family like karakternya dark tuh ya. Oke. Nah, ini sangat terbaca ya. Bahkan di bentuk yang paling abstrak eh mana sih posterize? Nah, nah tuh ya. Tuh bahkan di bentuk abstrak gini aja pun terbaca ya. Dua value. Ini tiga value tuh. Ini di mid ya, familinya mid tuh. Tuh, masih sangat terbaca kan. Tuh. Nah, makanya yang waktu itu Pak Mibam komentarin orang tuh ya, karakternya digelapin. Nah, orang-orang sepuh kayak gini nih yang bikin tetap boleh loh, lu main family mid dengan like tuh boleh loh, gak harus lu gelapin gitu. Gitu. Semuanya terang tuh boleh gitu. Gitu. Nah, salah satu cara mainnya gini. Gitu. Jadi dia bukan di familinya eh gelap, tapi dia di familinya midtone tuh. Nah, kayak gini nih. Semuanya terang tuh boleh gitu. Nah, ini lihat familinya gelap tuh dikit banget tuh. Cuma di foreground doang. Sama di sini dikit gitu kan. Nah, tapi ini dia kan semuanya moodnya ini kan, main hue sini kan. Nah, ini ilustrasi yang bagus tuh gitu. Dominan mungkin satu warna aja atau dua warna. Ini kan dia main apa nama color teorinya tuh analogus ya, yang tetanggaan aja gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Nah, kalau drawing ya udahlah ya. Ini mah udah bagus lah pasti drawingnya gitu. Nah, terus Kalau apa-apa lagi? berarti Rela tuh mainnya sangat-sangat apa ya? Analogus berarti benar-benar mana yang berdekatan saja Iya, ambil tetangganya.
kalau ke teori. Nah, nah, ini kan apa kalau teori, ini nih gue dulu print di kelas dulu nih, itu ngajar dulu ya analogus nih, jadi dia familinya yang tetangga-tetanggaan aja. Kalau yang case ini kan ini kan mainnya di sini aja kan. Nih, kita cek lagi deh keluar wheel-nya tuh, sekalinya keluar tuh ini porsinya kecil gitu tuh, ya kan tuh nggak ada yang keluar kan, nggak ada hijau tuh di situ. Kalau ada hiu nol ini juga datangnya dalam bentuk putih bentok. Oh, hmm. Oke, ini baru ngomong posisinya doang ya, gitu. Kayaknya render Iya. untuk saat ini self shading dulu dah sebelum menyentuh yang Nah, bagus, sadar diri ya. dari Ketinggian, Pak, ketinggian, Pak. ketinggian anjir. Enggak, Kapan makanya cuannya? makanya lu ngidolain yang setinggi ini boleh, tapi kalau lu langsung, lu akan kalah terus dan setiap perjalanan lu tuh lu akan anjir kok gua gak jago-jago ya, anjir kok gua gak jago-jago ya, ya lu salah tempat anjir gitu kan. Gitu Tapi tuh. penku jangan rusak dulu, jangan Gitu. dipatahin. Eh, nah ini disclaimer ya, ini bedah soto ya. Gue sebenarnya juga nggak tahu sih, ini ngira-ngira gue aja gitu. Walaupun Nah, ada yang nonton hasilnya. kayaknya nggak bakal Eh, sejauh ini iya nontonnya. nanti nanti ada yang nonton, Hansen Hansen FM, so tahu deh gitu. Iya memang so tahu saya nih. Sat Gitu, gitu kan. Iya cuma gitu, ngebedah dari pengalaman aja gitu, yang udah diketahui anjir. gitu. Nanti pas pas tanya relanya langsung, kalau bisa ya gitu. Enggak, Hmm. gua gambar aja gitu kan. Yang penting di mata gue kelihatan bagus, nggak mikir gitu. Iya, gua nggak mikir segitunya gitu kan, Anjir gitu. lah. Heeh. Enggak, kayaknya Enggak dia lah, udah dia belajar dia pasti ngerti lah. Udah dia selevel udah ini gambarnya, dia udah ngerti lah belajar pasti. kayak teori lah, udah lama Heeh, nekunin kayak teori, gak ngerti mungkin lah pasti. Heeh. ngebuat yang ginian tanpa belajar kayak teori anjir gelo anjir. Nah, kayak gitu. Nah, justru kalau art lu itu punya kuat di satu warna aja. Ini nih gambarnya yang oranye nih. Ini gambarnya yang biru nih. Itu justru bagus malah. Eh, Semakin dikecilin malah semakin asik gitu. Anehnya art gitu ya. Semakin dibatasin malah kok asik gitu kan. Tuh, nah ini salah satu Iya, implementnya master ya itu. Nah, terus Jadi dari apa-apa? isunya amatur tuh itu ya, pemilihan warnanya tuh sering jadi itu apa, komplementari gitu. Kebanyakan tuh berlawanan semua gitu. Mereka tuh ambil warna yang Iya, ambil sama-sama. warnanya ini. Nah, ini chain kan ya. Nah, ini salah satu case yang gue pernah ngobrolin soal color gamut sama Mas Rizky itu. Itu adalah local color, chain on field. Nah, ini kan dia udah punya template lah ya, local colornya ini. Nah, kalau amatir dia akan pick color aja, terus dimasukin aja di gambarnya. Akhirnya warnanya kebanyakan di artnya gitu. Cuma kan ini dipegang oleh master lah ya gitu. Nah, jadinya persetan lah mau local color. Orang dia ada di dunianya gua gitu kan. Ya udah gitu. Jadi ada namanya kan color relatif kan. Gitu. Color itu dipengaruhi sama sekitarnya. Nah, makanya kalau orang belajar warna adalah jangan belajar warna, value dulu gitu. Karena value tuh lebih gampang ininya kontrolnya. Terus kenapa Tuh. lu ngajarin gue color langsung, Pak? Loh, ada nih. Mau bedah komposisi kan ini kan. Gitu. Iya, tapi lu Nah, gue nyelesain yang ngasih base color terus tambah shadow itu udah coloring bukan ini grayscale dulu lah, aja. lighting bro. Gue ngajarin lighting bro. Gitu. Ah Eh, ya, tapi lightingnya udah iya ini sih, ya, Pak. tetap tetap di warna sih ya. Gitu. Iya, kan Heeh, masih ke warna, iya. bukan ini aja, mau bukan. membela diri Iya, tapi sudah iya salah. salah salah gue salah salah. Nah, nah, makanya Itu kan ada iya iya salah gue. di sini Nah, letak kelirunya tuh nah anjir. makanya ini ada namanya cek value. Tapi masalah tuh cell shading pak. Cell shading mah masih manageable gak sih gitu gitu. Festival. Kemarin kan yang gua fokusin kan lu punya sumber cahaya konsisten aja gitu kan. Mm. Tugasnya itu dulu kan. Jadi
nggak usah ribet-ribet dulu. Nah, makanya Atau kayak ini gini Pak, gimana? di karena jangan nyentuh color dulu ya, nyentuhnya grayscale dulu kan, batas aja grayscale-nya tiga Mhm. tiga warna grayscale tuh. Jadi yang ada yang paling gelap, ada yang di tengah, ada yang Loh, paling terangnya lah. bukannya ini udah mengimplement itu? Emang belum ini? Ini bukannya udah? Udah sih. Iya udah kan? Gitu. Kan yang relama kan lumayan agak Itu. main di 6 harusnya tuh. Main di 6 grayscale. Warna grayscale itu. Ah, iya, gitu dah. Ah, Nah, udah ya, semakin bukannya dibedah semakin pusing ya, gitu. Ya memang bukannya belum itu saatnya sih, lebih Pak, gitu. Tuh. bukannya Ini itu ya, pas lebih ke grayscale itu ada value Tuh. render, ada Nah, value lokal, ah. masih banyak ntar. Nah, Sama terus ada di value sini komposisi. ada namanya leading line tuh. Ini si kerennya nih apa? Angsa ya itu. Tuh dia ngasih ke sini, ini lihat ke sini tuh. Ini namanya leading line kan tuh. Ini lihat ke sini. Tuh, ini tuh dipikirin, Pak, tuh. Tuh, ini semua flow tuh. Nah, ini nunjuk sini tuh. Dan ini sangat abstrak ya. Jadi nggak ada ilmu pastinya, tapi ada guidance-nya gitu. Nah, ini akan nunjuk sini tuh. Nah, ini si Chen-nya lihat ke sini. Ada apa di sini? Oh, gua ada ini. Ini lihat ke bawah. Nah, ini itu kan. Dia jadi muter tuh gitu. Nah, nah kayak gitu. Pusing ya, Pak? Nah, makanya mak- gambar mah gambar aja udah gitu. Kalau dibedah nggak teorinya mah pusing gitu. Tuh. belajar referensi kagak bisa nyiru 100% sama modifikasi Iya, ahli kayak aja. gitu. Mungkin Jadi kalau udah studi deh. bisa kali ya. 80% mirip bisa kali. Tapi ya tetap aja. Kalau 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 set by aku set, ngelihatnya ya. ini Bang, ini. Mm-mm. Ini satu garis, satu dari apa? Dari kiri bawah ke kanan atas, Mm-mm. terus ininya Mm-mm. mecah itu. Si chain-nya Mm-mm. mecah komposisi apa? Garisnya Mm-mm. itu, garis yang dibawa keren ini. Mm-mm. Jadinya dia lebih kelihatan karena kontras itu, kontras Ah, dari iya. arah itunya, leading line-nya. Oh, sama. Nah, banget nih. Ayo. Gambar Ah. M-nya Sudah aja pun. waktunya Bang, Apa? kelasnya mau di extend lagi nih. Ya Oh enggak lah, iya, udah udah satu selesai. setengah ya? Udah selesai ya? Soalnya itu kan Bang Hansen bilangnya Tadinya, batasnya sih. tadinya mau demoin, ngebedahnya udah lama ya. Bedanya aja lama, Pak. Ngebedahnya 15 Ah. menitan tadi itu. Nah, kalau mau kayak rela gini, ada ambient. Jadi lu pilih ini dulu kan, si karakternya nih. Nah, ini gue biasa tuh ada ininya tuh moods. Gitu. Memang apa belajar tuh semakin belajar semakin merasa nggak tahu ya. Gitu. Semakin belajar semakin kok goblok. Ininya di mana ya? Planet di mana? Oh, di sini, Belajar di lagi sini. dok, anjir. Belajar lagi dong. Nah, gue biasa mood tuh pakai gradient map sih sebenarnya. Ini gue kasih apa ya? Outline. Ya, tapi susah Pak kalau backgroundnya putih Pak. Kalau Belajar lagi backgroundnya dok, putih asli. dokter digituin. Gila. Belajar dulu dok, aku tahu dari ChatGPT nih. Hmm. Dokter Tito jadi ngambeknya gara-gara ini ya, Pak. Dokter senior dia yang sangat dia Nah, hormati digituin. nah, ini kan ada ambient light ya. Ada Ya, ambient light. Ya, gue biasa gitu. Pakai filter aja deh tuh. Jadi gue tetap kerjain normal. Tapi gue nggak tahu ini jawaban yang bener gak ya. Tapi ini jawaban yang gue pakai sih hari ini. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk ambient light, tapi kan ini nggak ada surroundingnya ya, makanya gue harus bikin moodnya dulu sekitarnya tuh apa gitu. Tuh, karena kalau putih nggak bakal masuk Pak gitu. Karena dia family sekitar warnanya ya putih juga. Jadi harus backgroundnya tuh diwarnain dulu supaya relatif warnanya muncul gitu. Gitu. Udah. Masih mau extend setengah jam lagi? udah Kelamaan udah. udah ya. Udah nggak kuat ya.
Ini sebenarnya gue mau Udah renderin, cuma apa waktunya nggak cukup ya. Ya udah, gue udah menghabiskan 4 jam gue nge-line art, Pak. ya udah. Ditambah ini kayaknya udah makin ngeberatin Apa, otak gitu. kayak nggak usah warna dulu deh. Udah nyicip sekali udah cukup lah ya. Gitu. Ya, Kuatin kuatin drawingnya dulu. Sampai ini sebenarnya Toki itu bagus drawing. Gitu. Cuma tetap masih terus terus improve aja. Gitu. nggak tahu ya yang Nah, Tok itu karena mungkin sama ya body type-nya jadi gak ada permasalahan gitu. nggak tahu gua. Udah aja deh. Ya, fuck. Panjang Ini lagi ntar. eh, dikit aja. Mudah-mudahan dikit deh. Nah, ini tambahin highlight. Nah, jadi gua nggak zoom ya. Nah, highlight di sini. Eh, ininya mana sih? Satu layer aja deh, Pak. Satu layer aja. Nah, highlight sini. Nah, nanti ada. Kalau gue biasa ini, Pak, udah punya template urutan kerjanya nih. Jadi tinggal gue jawab aja satu-satu. Tapi ini cara gue hari ini. Kedepannya ada revisi lagi. Gue ini lagi. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini kan main shadow udah beres saya. Tinggal sisanya tuh di sini ya. Ya udah, ini family-nya highlight. Gue masukin. Ini highlightnya. Terus nanti ini ada rim light. Hmm, itu kayak gini. Gue jawab aja nih masing-masing judulnya ini gitu. Tapi ini buat starting ya, karena kalau gue ngikutin ini doang, gambarnya tuh terlalu ini, terlalu follow the book banget gitu loh. Masih belum asik gitu. Nah ini bounce like nggak ada ya di sini. Soalnya eh, nggak ada sekitarnya kan gitu. Atau nggak ada cahaya berpendar atau mantul gitu nggak ada kan. Gitu. Nah feel like nih yang bikin GG nih. Di sini. Ya, gua ini aku stikernya. Tapi susah ya kalau diburu-buru gini. Udah lah, cukup lah. Sebaiknya Gitu. jangan, Pak. Udah sebaiknya jangan deh. Gue nggak Sebaiknya bisa jangan. buru-buru gini. Gue bisa sejam ngurusin ginian. Gitu. Lama emang Kayak gitu. nge-coloring tuh. Gue Mm-mm. tahu kok, Pak. Udah nge-line art Mm-mm. terus ke color tuh kayak lu tuh nambah lagi kerjaan yang harusnya lu selesai. Mm-mm. Jadi PR-nya tadinya gue mau full sampai color tapi kayaknya udah drawing aja dulu ya. Udah sampai minggu depan berapa? Kuat satu aja atau dua Satu full drawing lagi. Tapi ingat ya, yang kesalahan yang udah lo lakukan di sini, terus evaluasinya nextnya do it better gitu. Hmm. Oke, Do it. ya. Just do it. betul. Oke, jadi Oke. PR-nya satu lagi ya, full body nggak usah di color. Sampai gambar lo udah apa bagus level tertentu, gitu. Baru kita balik color lagi. Udah sampai kayak rela Nah, ya bang mau bagian colornya kayak drawing. rela kan, gitu. Ya sebenarnya boleh aja sih, tapi meleduk pasti gitu. Susah Pak. Rela, Gua yang meninggal aja rela yang nih niru. bagus banget coy. Gitu, bagus banget. Kayaknya dikit orang yang bisa niru kayak Rela tuh karena mainnya beneran ini, Pak. Pot fotografik banget sih itunya tuh. Ini bedah ilmu sotoy aja, tapi suruh nyontoh juga pusing. Ini karakter yang konyol pun kelihatan Hmm. majestic di gambarnya. Iya. Hmm. Set. Aku kan main gamenya kan bang. Ini karakternya yaping mulu Rela aja. tuh official ya? Official game apa sih? Eng- Ada gak Enggak, sih? enggak Bukan Fan art fan ada art doang ya itu. kan? Fan fan art kan? art, fan art. Nah, tuh. Tapi karya-karyanya emang gue ngelihat anjing ini orang main cahaya Ah, bener-bener beda sama yang lain gitu. Main tuh. cahaya benar-benar bercahaya ya bang. Ya kita mah sosokan bedah aja. Ngerti kan gua kagak gitu. Karena Gitu. gue ngelihat si Rela tuh beda sama yang artis lainnya cara Eh, nge-rendernya tuh gitu.
Dia tuh bener-bener terang tapi kelihatan enak gitu, kagak pedih Iya. gimana. Mm. Ini udah artistic choice udah susah sih jawabnya. Hmm. Ya udah, itu untuk PR buat Pak Jones minggu depan sebelum break. Terus kalau Pak Rakun dilanjutin rendernya ya. Siap, Oke. Semampu yang lu bisa dan dengan guide yang tadi ya. Yaitu siap, siap. tentuin moodnya, ikutin moodnya. Asik Udah dah. selesai Kak kelasnya. Lu dengerin Sudah. gak Vincent? Tutup. Oke. Kelasnya saya stop. Terima kasih.